Narasumber kita malam ini mempunyai pengalaman mistis bertahun-tahun diteror oleh iblis mata satu. Dengan kelebihan supranatural yang ia miliki, beliau bisa melihat dan berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata tersebut. Hingga akhirnya beliau dapat terbebas setelah mengalami beberapa kejadian yang di luar nalar. Persis apa yang gue lihat, matanya satu, tangannya banyak macam berijing. Masih gue langsung aspek bang, sampai detik ini masih ngikutin gue. Kejadian itu bertahun-tahun nih. Dan hati-hati bang, katanya. Dia bilang itu masih dendam sama gue. Tempatnya, maksudnya tempatnya si iblis mata satu itu di kuburan Keramat Sintiong. Zaman dulu. Nah, kan menurut kata si Cikal juga, kalau misalkan orang pulang tengah malam ketemu dia, itu bukan digoda bang, dimakan hidup-hidup sama dia. Dimakan hidup-hidup. Akhirnya gue buka bang, historinya dia selama berpuluh tahun. Lu jangan kira ya, gue bilang, gue nggak tahu. Oke, jangan kira, gue nggak tahu kalau lu dipakai sama dukun-dukun, gue bilang itu. Buat buat nyantet orang. Jadi dipergunain dia bang, karena dia punya pengikut banyak, dipergunain sama dukun untuk nyantet orang. Bener nggak? Gue tanya gue bang gitu. Dia bilang ngaku bang. Iya. Kalau mau ngikut sama gue, ya kan, lu mesti masuk Islam lo, gue bilang. Karena gue Muslim. Mau lu masuk Islam? Gue tanya begitu. Mau. Bang, mau. Dengan agak gerem, mau gitu. Udah, kalau emang lu mau masuk Islam, lu ikutin apa kata gue. Gue sadatin bang hari itu. Ikutin ucapan gue. Asyhadu alla ilaha illallah. Gak bisa keluar bang dari mulutnya, gak bisa. Gak bisa keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlogger Dadakan dalam segmen Podcast Dadakan Horor. Malam ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang akan bercerita tentang pengalamannya tentang teror iblis mata satu. Sebelum kita memperkenalkan ke narasumbernya, bagi kalian silakan di like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, langsung saja kita memperkenalkan narasumber kita malam ini. Selamat malam, Bang. Malam juga. Dengan Bang siapa? Bang Dayat. Dayat atau Dayul. Dayul. Iya. Oke. Enaknya Bang Dayat apa Bang Dayul nih? Biasa sih dipanggil Dayul. Dayul aja ya. Dayul. Siap. Biar lebih gimana gitu. Siap. Oke, Bang Dayul kira-kira bisa nggak dikasih poin-poinnya aja? Iya, jadi saya nih ingin bercerita tentang pengalaman pribadi saya ya. Iya. Tentang teror iblis mata satu. Itu pertama kali itu saya rasakan itu saya alami itu di sekitar tahun 1995 gitu. Dan itu kejadian itu baru bisa selesai di tahun sekitar 2018 begitu. Dari tahun 1995 sampai 2018. Oke, sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Dayul ini, silakan kalian langsung DM ke Instagram kami atau langsung email ke mendadakvlogger@gmail.com. Ya oke, Bang Dayul bisa langsung ke ceritanya. Ya. Jadi saya mau cerita pengalaman saya nih, Bang. Sebenarnya mundur ke belakang ya. Di sekitar tahun 1995 lah ya. 94 atau 95 lah kurang lebih gitu. Itu waktu saya sekolah dulu, Bang. Kebetulan di tahun itu saya itu sekolah di STM di Jakarta. Itu kelas 2 waktu itu. Nah,
kenapa saya bilang saya punya pengalaman tentang teror iblis mata satu ini, itu ketika saya itu diajak sama teman sekolah ya, maksudnya teman satu kelas itu ke rumah kawannya gitu. Jadi teman saya ini apa saya samarin aja nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya. Namanya Anton ya gitu ya. Jadi saya nih diajak sama Anton nih ke rumah kawannya di daerah Pejompongan gitu, Ben Hill Pejompongan lah gitu ya. Di Pejompongan itu kawannya si Anton ini sebenarnya kawan SMP. Jadi saya diajak untuk main ke rumah kawan SMP ini. Datanglah nih kita nih berdua ke sana nih Bang. Setelah sampai di sana, jadi teman-teman SMP-nya emang udah bikin pertemuan, jadi udah pada kumpul semua di situ. Jadi sekalian reuni lah mereka. Jadi kan saya kan nggak kenal sama teman-teman SMP-nya nih. Jadi saya beradaptasi lah, kenal gitu kan, kenalan. Akhirnya kita nih akrab di situ. Nah, saya nginep Bang situ Bang. Menginap. Nah waktu itu di Pejompongan itu sudah ada 3 orang yang nungguin si Anton ini, gitu. Teman SMP-nya nih. Nah, dan salah satunya ini namanya Cikal. Jadi si Anton, si Cikal, yang 2 ini saya lupa namanya, ini teman SMP mereka. Gitu. Akhirnya kita biasa deh Bang, anak-anak sekolah itu kan begadang gitu kan. Nah, terus si Cikal ini bilang nih ke si Anton, sekali dong main ke rumah gua gitu. Gitu. Tahun 94, 95 kan nggak kayak zaman sekarang nih. Iya. Ya kan? Maksudnya jarak tuh bisa naik Gojek gitu, naik apa gitu ya. Zaman itu kan kita zaman sekolah tuh uang seadanya. Jadi kadang-kadang kita tuh bahasanya nebeng ya? Nebeng gitu kan. Akhirnya kita sepakat nih, ya kan, saya dan mereka ini ke rumah si Cikal. Nah, si Cikal ini rumahnya di Cibubur Bang. Jakarta Timur gitu. Akhirnya kita berangkatlah sore hari itu ke tempat si Cikal. Sampai di sana itu kurang lebih tuh kalau nggak salah tuh habis maghrib. Habis maghrib itu akhirnya kita istirahat di situ. Nah, si Cikal ini sampai di rumahnya dia ya, itu saya lihat tuh udah ada sedikit perubahan gitu kan. Ada perubahan maksudnya sikap lah gitu ya. Yang biasanya bukannya biasa, maksudnya di Pejompongan tadi biasa gitu ceria. Di situ dia agak kalem gitu. Tapi saya nggak pikirin karena saya pikir saya belum sepenuhnya akrab atau belum sepenuhnya itu tahu karakter si Cikal ini sendiri. Nah, akhirnya malam itu saya tuh begadang Bang situ. Anak muda begadang lah pasti ya, nggak mungkin kita datang ke rumah orang tidur di seharian semalaman gitu, pasti begadang lah. Jadi pas begadang itu rokoknya habis nih Bang, Nah rokok habis, si Cikal ngajak saya untuk beli rokok. Jadi lumayan agak jauh nih jalannya nih. 94-95 kan masih Cibubur kan masih kebun, masih belum seramai sekarang lah ya. Iya gitu. Jadi ayo sama gue katanya. Di mana warungnya? Agak jauh sih, cuma kita potong jalan. Ya udah deh saya ngikut aja. Jadi motong kebun singkong. Motong jalan buat kebun singkong. Buat kebun lah istilahnya kayak gitu. SMA oke aja jalan. Nah jalan tuh biasa Bang, normal Bang. Sampailah ke warung tuh yang kalau sekarang dibilang warung ogah-ogah. Gimana sih, warung ada tapi nggak ada gitu, nggak komplit gitu maksudnya warungnya. Iya. Jadi kalau kita beli rokok A, nggak ada, adanya seadanya aja kita beli rokok yang ada di warung itu, ya udah kita beli. Nah, setelah selesai saya beli rokok, balik lagi ke rumah itu. Ke telek yang tadi nih, jalan yang tadi dekat kebun motong. Yang kebun singkong tadi. Kebun singkong tadi, jalan nih, dia mah agak depan, saya di belakang. Nah, itu saya ngeliat Bang, itu bukan sekelebatan lagi. Jadi kalau sekelebatan itu kan cepet ya Bang ya. Kalau dia lambat jalannya. Terus saya lihat, itu perempuan, mungkin kalau saya bilang kuntilanak ya. Saya kaget tuh Bang. Akhirnya saya jalan agak ngedulin si Cikal ini. Si Cikal tanya, kenapa lu? Ntar gue ceritain. Sampai tuh di depan rumahnya, tempat kita nongkrong, baru saya cerita. Saya bilang, ntar atau ini saya nggak mau deh.
lewat situ lagi gitu. Kalau misalkan rokok habis atau beli apa, saya nggak mau deh. Nah itu pas ngeliat kuntinya itu Di kebun itu. kebun di atas pohon atau Kagak bang, kagak. Jadi di antara pohon pisang itu. Pohon singkong itu tadi ya. Gitu. Di tengah-tengah lah ya kayak gitu. Iya gitu. Kan saya bilang, ntar kalau yang mau ke warung saya nggak mau deh. Lo mas apa kayak gitu, kasar gitu kan. Saya nggak mau. Saya pikir masih ajar nih bang. Masih wajar. Kalau nggak salah tuh saya 2 malam di situ. Nah besokannya, besok malamnya lagi, besok hari itu sore hari teman-teman nih iseng bang milok-milok. Jadi sebelahnya rumah si Cikal itu ternyata sebelahnya itu bangunan rumah kosong, rumah Belanda zaman dulu yang udah terbengkalai gitu kan. Jadi teman-teman zaman saya sekolah kan STM kan saling seneng. Iya. Pilok-pilok ya nama sekolahan atau apa gitu. Jadi kita ke situ tuh semua. Yang rumputnya udah pada tinggi-tinggi. Nah, mereka pada pilok, saya duduk di kusen bangunan yang udah nggak ada kusennya bang. Jadi bangunan tua kan ada kusen, Belanda kan gede-gede ya. Itu kusennya nggak ada, jadi cuma tok tembok doang gitu. Saya senderan di situ. Sambil ngeliat mereka itu lagi pada milok-milok. Itu kalau nggak salah tuh sekitar jam 4, jam 5 sore itu. Saya lagi ngerokok. Saya dengar bang ada suara. Kayak suara bergerak itu di rumput itu. Suara apa? Saya pikir gitu kan. Saya lihat nggak ada. Udah saya cekin lagi. Nah, bunyinya makin dekat, lama-lama makin dekat. Nah ini yang kedua kali ini saya udah nggak pakai tedeng aling-aling lagi karena saya lihat itu langsung bener nyata itu ular. Cuman herannya ular yang saya lihat ini bang, dia ularnya kepalanya manusia. Jadi kok ular kepala manusia perempuan ya, ularnya kepala manusianya perempuan. Jadi mukanya perempuan, cuman badannya ular. Gitu. Jadi jalan menuju ke teman saya yang lagi pada milok-milok. Jadi ularnya lewat, ada saya itu nggak menghiraukan saya, tapi arahnya ke teman-teman saya pada milok. Nah, karena saya tahu ini bahaya, langsung saya loncat, saya ajak teman-teman saya untuk ninggalin itu rumah. Saya paksa semua tinggal di rumah. Teman-teman tadi sih protes nggak mau katanya. Kenapa gitu kan? Udah ntar gue ceritain. Baru saya bilang, lu tahu nggak tadi? Waktu lu milok tadi, itu gue lihat ada ular kepala manusia. Itu mau ke arah lu, kasar gitu. Nah cerita itu dibenerin sama si Cikal. Si Cikal tahu dah. Si Cikal, jadi cerita ular ini bang, masyarakat sekitar tuh tahu. Kalau di bangunan itu memang ada sosok penunggu yang ular kepala manusia. Nah sore itu gue lihat bang, dan itu dibenerin sama si Cikal. Kok lu tahu Yul gitu kan? Ya gue lihat katanya. Emang orang sini bilang situ ada. Saya tanya dong, lu pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat. Yang sebelah rumahnya nggak pernah lihat. Udah nih bang, malam kedua nih. Malam kedua itu sorenya, malamnya akhirnya gue balik, biasa ya kalau habis maghrib atau habis isya itu biasa ya gitu ya nongkrong main gitar. Yeah. Nah di sekitar jam 11 malam, zaman itu kan jam 9 juga udah sepi bang. Cibubur masih kampung gitu kan. Akhirnya jam 11 malam tuh, setelah jam 11, gue masuk kamar. Gue masuk kamar, ada salah satu teman gue, yang teman sekolahnya si Anton ini, si Cikal salah satunya ini, bukan Cikal salah satunya, itu buka baju. Zaman dulu kan nggak ada AC bang, kipas angin. Gitu. Itu aja kipas angin kagak ada, gitu kan, gitu di kamar bujang gitu kan, gerah ya kan, buka baju. Nah, pas gue lihat dia buka baju bang, itu belakangnya itu bercak-bercak. Entah itu panu, entah apa gue nggak tahu. Tapi gue nyeletuk gitu bang. Badan lu kenapa itu? Nggak tahu nih, begini gitu. Nah si Anton yang satu sekolah sama gue nih, sedikit banyaknya tahu tentang gue, nyeletuk tuh malam bang. Coba Yul, lu iniin, kali aja lu bisa gitu kan. Gue bilang, bisa apa? Gue nggak bisa apa-apaan. Gue bilang, ya, kali aja lu baca-bacain gitu kan. Ya, pokoknya so taunya anak-anak zaman itu lah bang ya. Gue juga kagak tahu sebenarnya. Udah sini gue bilang gitu kan, gue obatin gitu. Pura-pura ala dukun main-mainan lah kasar gitu ya kan. Gue baca bang, gue baca tuh Al-Fatihah ke Falaq An-Nas. Begitu gue baca, plafon kamar gue bang, kejatuhan barang gede banget. Bunyinya tuh kenceng banget. Wah, gue berhenti. Gue tanya dong sama si Cikal, Kal, apaan tuh Kal? Si Cikal tuh dengan gimmick yang aneh nih ngomong sama gue. Paling musang. Logika gue bang nih, ya kan. Gue tahu musang bang,
Itu kan musang kalau jatuh tuh maksudnya nggak mungkin bunyinya sekeras itu. Tetap logika gue tuh gue nggak masuk gitu kan. Tapi gue abain tuh bang. Nah semenjak gue tanya itu dia keluar dari kamar. Cekerja itu. Keluar dari kamar. Nah keluar dari kamar gue nggak tahu dia ngapain di kamar. Nggak lama dia masuk lagi. Nah ini perubahan ini drastis bang, perubahan dia. Dia sama gue lebih banyak diam nih. Akhirnya tuh malam gue tidur rame-rame. Dan cerita itu yang di kamar itu gue agak panggil lagi. Nah besoknya nih si Cikal terus teman gue yang tadi badannya agak kayak Bacak-bacak ya. bacak tadi, si Anton sama satu lagi. Yang satu ini yang orang pejompongan ya. Nah si Anton teman-teman gue STM ini bilang kan lagi Cibubur. Ayo dong sekali ke rumah gue. Lu ke rumah dia udah di pejompongan. Ke rumah Cikal udah di Cibubur. Ke rumah gue dong. Perum 2 bang, Tangerang. Lu bayangin dari Cibubur ke Perum 2 Tangerang. Kita nggak megang duit sama sekali. Akhirnya gue bilang, lu mulu, gue kapan? Gue nggak pulang-pulang nih. Gue udah berapa hari di sini, ya kan? Di rumah sih itu di pejompongan udah berapa hari. Gue nggak pulang-pulang ini. Lagi sekarang gue mesti ke Perum. Berapa hari lagi gue mesti pulang? Seminggu gue nggak pulang-pulang nih kan gitu kan. Cuman akhirnya kita kompromi nih. Ya udah, daripada ini kita turutin aja. Akhirnya berangkatlah kita bang. Ke Perum. Ke Perum besoknya. Jadi 2 hari gue di rumah Cikal ini langsung gue berangkat ke Perum 2. Perum 2 1995 bang. Gitu. Hutan kali ya. Maksudnya itu banyak masih apa baru-baru ya dia bang ya, perumahan itu baru, masih banyak kosong ya, masih gelap, lampu jalan juga belum terlalu terang semuanya. Berangkatlah tuh gue bang besok harinya gue berangkat ke sana. Sebelum gue berangkat nih gue mampir dulu, nongkrong di sini, nongkrong di sono, nongkrong di sini. Tapi emang tujuannya ke Perum 2. Sampai sore ke Perum 2. Gue berangkat tuh sekitar jam 10 pagi dari Cibubur, gue nongkrong sampai jalan menuju ke Perum 2 ya, gue nongkrong sini, nongkrong sana. Nyampe lah ke Perum 2 tuh sekitar sore lah. Nyampe nih di rumahnya. Kebetulan si Anton ini keluarganya kenal gue bang. Karena gue sebelumnya gue sering main ke rumah si Anton di Tangerang di Perum 2 ini. Jadi gue udah nggak terlalu beradaptasi lagi. Nyampe depan di rumahnya Anton, gue masih di depan rumah, si Anton masuk ke dalam. Nah, ngobrol-ngobrol. Nah, gue lihat bang, di ujung rumahnya si Anton ini itu ada tenda. Gue pikir ada orang hajatan. Wah, orang hajatan kali ini, gue bilang gitu kan. Tapi ini dia mau maghrib nih bang ya. Tiba-tiba di depan gue nih, nggak tahu ya gue doang apa mereka ngeliat ya. Itu perempuan jalan bang. Perempuan ini sama yang gue lihat waktu Cibubur, cuman bukannya di Cibubur ya, tapi gesturnya sama, bajunya segala macam sama. Mungkin nggak tahu deh apa kuntilanak apa gitu. Itu mau menjelang maghrib tuh bang. Itu jalan menuju ke tenda yang tadi gue bilang, yang gue maksud tadi. Rumahnya sekitar hampir, kalau di deretan itu kan kalau perumahan kan berjejer ya bang ya. Itu mungkin sekitar 7 rumah dari rumahnya dia. Lumayan jauh ya bang. Lumayan jauh. Itu masuk ke situ ya masuk. Gue tanya dong pas si Anton keluar, Ton, itu ada apanya? Ada tenda, ada orang nikahan atau orang hajat gitu. Kata si Anton bukan. Jadi si Anton ini begitu masuk dikabarin sama orang tuanya kalau tetangganya itu meninggal dunia bang, perempuan. Itu tetangga gue meninggal dunia. Gue nyelotok dong bang, perempuan. Kok lu tahu? Gue langsung mikir, jangan-jangan yang gue lihat dia, begitu kan? Ini gue baru nyampe aja udah begini nih kalau gitu kan. Lagi gue bakal lama di sini nih, bisa sehari 2 hari gitu kasarnya di rumahnya dia. Udah tuh. Selesai dari situ, gue masuk ke dalam bang. Mandi, makan, ngobrol di dalam. Gue ditanya sama orang tuanya. Orang tuanya kan percaya sama gue kan, karena si Anton ini kalau main sama gue orang tuanya percaya bang, nggak bakal macam-macam. Ya udah akrab lah gue. Udah makan belum? Yuk, ayo ayat gitu kan. Udah bu, udah makan sana sholat gitu. Ya gue seperti orang tua gue sendiri ya bang ya gitu ya kan. Abangnya kenal gue, adiknya kenal gue. Makan sekitar habis isya gue keluar rumah lagi. Nongkrong depan rumahnya si Anton ya. Biasa gitaran aja nih bang, kita kan lagi hobi main gitar kan, nyanyi segala macam. Nyanyi itu sekitar jam 11 malam si Anton ngajakin masuk ke dalam. Bro, pindah yuk ke dalam, kenapa? Ya enak ada hansip nanti kalau lewat. Kan perumahan nih bang. Ya juga ya, masuk ke dalam deh. Gue masuklah ke dalam. Gue pindah ngobrol di ruang tengah nih, di ruang tamu nih. Gue ngobrol bla bla bla. Nah, gue nggak sadar ternyata si Anton, si Cikal ini masih di depan.
Loh, Cikal mana? Masih depan loh, nggak masuk. Oh, nggak masuk. Udah, ntar gue yang panggil. Gue panggil dong bang, gue keluar dong. Iya, iya. Lagi nongkrong nih bang, posisi nggak berubah nih. Posisi dia nongkrong waktu gue di depan, ya kan? Gue udah geser ke dalam, gue balik lagi nongkrongnya masih sama nih. Dia masih begitu. Masih begitu nongkrongnya, biasa nongkrong begitu. Dari belakang gue muncul ya, gue tepok dong pundaknya dia. Kal, masuk yuk dalam. Langsung bang kesurupan. Jadi gini bang ya, gue kan ini dari kecil, maaf ya, gue spill dikit ya. Gue dari kecil emang bisa ngeliat bang. Jadi mata gue tuh bisa ngeliat dari kecil. Si Anton sendiri nggak tahu kalau gue bisa ngeliat. Jadi teman-teman sekolah gue nggak ada yang tahu kalau gue bisa ngeliat. Emang gue keep itu bang buat diri gue sendiri. Begitu gue tepok bang, pok, kesurupan, gue langsung lihat apa? Itu tinggi banget itu. Yang gue lihat itu matanya satu, tangannya banyak, kakinya hampir kagak kelihatan bang, tinggi banget. Gue mundur bang. Teman-temanku pada dengar gue teriak, keluarlah mereka. Ada apaan ya? Gue tahu. Si Cikal mau kesurupan. Nah, jadi gini bang, waktu gue di rumahnya si Anton ini, ada beberapa teman Anton yang sekomplek ini ikut nimbrung nih. Yang teman kompleknya si Anton gitu. Jadi teman kompleknya si Anton ini gue nggak tahu dia bisa belajar atau gimana. Dia tahu itu kesurupan, dia coba tanganin. Gue langsung takut nih bang, gue takut karena ngeliat sosok itu serem banget, takut gue langsung masuk ke dalam, ke ruangan rumah, ke dalam ruang tamu ini. Gue sendiri, yang lain pada di luar. Gue mikir, nah gue ingat kata orang tua gue, gitu. Kalau ini lu hadepin dengan gini, lu baca gini, baca ini, baca ini. Biasanya pesan orang tua ya. Itu kali pertamanya bang, apa yang dikasih sama orang tua gue tentang doa-doa itu gue pakai hari itu. Gue pakai bang. Bismillahirrahmanirrahim. Gue keluar lagi bang. Ini teman gue, teman si Anton ini yang satu komplek ini, di dua orang ini udah kewalahan nih, udah nggak sanggup. Karena dia bilang, wah ini apa ya namanya, energinya apa? Kuat banget ini, gue nggak sanggup. Ini dua orang nih, nggak sanggup. Gue yang sotoynya, ya kan, gue baru pertama kali gue pakai yang namanya orang tua kasih masjid apa? Pegangan nih mungkin gitu ya, kalau bahasa kata pegangan ya. Itu gue baru pertama kali gue pakai. Langsung gue hadapin bang, ya kan. Nah ceritanya si Cikal ini dalam keadaan apa, kesurupan ya, kerasukan gitu ya, dia menyerang gue bang. Menyerang gue. Yang gue lihat bukan Cikal masalahnya, yang gue lihat makhluknya dia. Gue langsung spontan bang, gaya STM gue pakai gitu. Gue pukul tuh mental deh bang, mental jatuh, pok, gak bangun lagi, ya kan. Kalau kita ngampirin nih ke dia nih, ya kan, ngecek si Cikal kondisinya baik-baik aja apa enggak. Dan itu bang, waktu gue jatuh itu bang, napasnya nggak ada. Meninggal. Napasnya nggak ada. Ya gue nggak tahu hari itu meninggal. Gue panik bang. Kalau beneran mati, waduh kasusnya. Tapi gue ingat apa kata orang tua gue. Lu kalau misalkan dia begitu, lu baca ini ya. Gue baca bang. Nah hari itu omongan orang tua gue kebukti juga. Gue baca. Langsung kayak orang begitu. Langsung napas lagi. Gue bopong. Masuk ke dalam rumah, ke ruang tamu. Gue dudukin di bangku, ya kan? Gue dudukin bangku. Si Cikal nih yang udah mulai sadar nih, dia bilang, Yul, tolong Yul dipagerin, nanti dia masuk lagi. Istilah magerin gue belum paham nih bang. Istilah magerin apa? Magerin apa maksudnya gitu kan? Lu pagerin di rumah, nggak bilang gitu kan? Kalau nggak nanti dia masuk lagi. Dengan sotoynya lagi bang, gue nggak pernah belajar cara magerin rumah, cara ngobat, nggak ngerti bang, ngeblank sama sekali gue. Karena darurat kondisinya, begitu ada informasi atau perintah dari si Cikal turun pagar, seolah gue refleks ya kan. Gue coba magerin dengan ala-ala aja gue lah. Magerin, cuman si Cikal bilang percuma yuk, dia udah masuk ke dalam. Dia ada jadi pintu masuk bang. Kalau di ruang tamu kan kita masuk ke dalam rumah kan lewat pintu ya. Nah pintu itu dia di atas pintu, di sudut. Gitu, di ruang tamu di atas pintu, di sudut, pintu depan. Nah hari itu gue coba nih, ini kan gue ini pas gue, karena gue bisa ngeliat ya, gue pengen beri lagi, bukan diberi apa sih namanya, ya sotonya gue lah gitu, gitu kan. Dia masuk lagi ke badan si Cikal, kesurupannya kedua kali. Masuk nih kedua, kesurupan. Ya, tangan gue refleks bang, gue pegang dadanya, teriak sencang. Gue tarik, alhamdulillah sadar nih, si Cikal. Begitu sadar, kata-kata yang keluar dari Cikal itu cuma ini, untung aja Yul, untung lu menang. Kalau nggak menang, lu mati jadi pengikutnya dia. Kaget gue bang gitu.
Gue tanya, emang siapa yang masukin lu? Ini iblis mata satu. Kaget gue bang. Gue baru dengar istilah iblis mata satu bang. Kalau di film-film kan itu kan pendekar mata satu segala macam gitu. Ini gue baru dengar. Akhirnya gue paksa dia buat cerita. Siapa dia itu? Dia cerita bang. Jadi sosok iblis mata satu ini bang, menurut si Cikal ya, itu umurnya ribuan tahun. Dia dulu tempatnya, maksudnya tempatnya si iblis mata satu itu di kuburan Keramat Sentiong. Zaman dulu. Nah, menurut kata si Cikal juga, kalau misalkan orang pulang tengah malam ketemu dia, itu bukan digoda bang, dimakan hidup-hidup sama dia. Dimakan hidup-hidup. Menurut si Cikal nih, gue bilang, astagfirullah, segitu bahayanya. Untung aja lu menang ya. Kalau lu kalah, lu mati lu ya, lu jadi pengikut dia. Gue kaget dong bang. Astagfirullah. Terus kata si Cikal cerita juga sama gue. Gue nih Yul, jujur aja Yul, gue pernah nih, gue berobat katanya bang, sama guru gue, sama ustadz gue di kampung di Cibubur sana. Itu 2 orang Yul yang ngobatin gue, ustadz gue. Muntah darah Yul, nggak sanggup. Kalah. Nah, menurut informasi si Cikal juga, itu kejadian itu bang, udah 3 tahun. Jadi dia nggak belajar, si Cikal ini nggak belajar. Si Cikal ini nggak pernah belajar ilmu kebatinan, nggak pernah ngamalin sesuatu, nggak pernah. Jadi suatu malam, makhluk ini datang ke si Cikal, nyampirin si Cikal. Bilang sama si Cikal kalau saya pengen jadi temannya. Waktu datang itu berwujud seperti apa tuh? Seperti itu. Bukan seperti manusia. Seperti itu udah mata satu segala macam itu. Yang tangannya banyak. Si Cikal nggak mau, ketakutan, nggak mau. Saya mau jadi teman kamu. Saya akan nolongin kamu di kondisi gimana, saya akan bantu kamu, akan tolong kamu. Si Cikal nggak mau. Akhirnya si Cikal kalah, akhirnya tetap masuk ke Cikal. Dia sampai ketemu gue. Itu pernah dia itu waktu sekolah itu bang, ngamuk-ngamuk bang di mobil. Kesurupan sih. Jadi suatu mobil udah acak-acak. Jadi dibilang, kata si Cikal sendiri bilang, selama 3 tahun Yul, gue nggak pernah sholat Yul. Gue tanya, kenapa lu nggak pernah sholat? Kalau gue lagi sholat nih, perasaan itu gue lama pernah gue paksain sholat bang. Itu si Cikal bilang, pernah gue paksain sholat. Begitu gue sholat, Allahu Akbar, itu biasa nih, tapi gemuruh nih bang. Kayak orang nggak nolak gitu, tapi dipaksain sama si Cikal. Begitu si Cikal mau ruku, itu mental bang ke belakang. Kayak dihantam itu. Setiap sholat begitu, akhirnya sampai 3 tahun ini si Cikal nggak pernah sholat. Nggak pernah sholat. Penasaran dong gue dong, ya kan? Karena nih abis kejadian nih, ya kan? Penasaran nih, gue tinggi banget. Coba lu sekarang lu sholat, lu ambil wudhu, gue pengen tahu lu sholat atau kagak. Kan? Sebelum sholat nih bang, gue minta air putih. Dia ambil wudhu, dia mau sholat nih kan, dulu. Sebelum lu sholat gitu ya, sebelum ngambil wudhu gitu, sorry. Gue bikin air dulu bang, gue bacain tuh yang gue dari kecil ngaji bang, ngaji Qurannya maksudnya gitu ya. Bandel mah tetep ngaji mah jalan terus. Gue jujur gue masih ngaji bang, walaupun gue bandel, gue tetap ngaji, tetap sholat, tetap jalan terus. Jadi balance tuh gue tuh, ya kan. Gue bacanya yang menurut agama gue anjurin. Gue baca Al-Fatihah, Fuhu, Falak, Anas, ayat kursi gue baca. Termasuk surat-surat buat Ruqyah itu kan. Oh iya. Gue baca bang, gue suruh minum. Lu minum. Bang, pas diminum. Lu tahu cacing dikasih garam gak? Goyang bang, jatuh, gubrak, melintir bang. Ada 5 menit melintir. Panas, teriak. Teman-teman gue udah panik. Dan herannya bang, itu teriakan kencang banget bang di ruang tamu. Keluarganya si Anton gak ada yang bangun sama sekali. Gak ada yang bangun sama sekali. Logikanya gue nih keluarganya pasti bangun ini, karena kencang banget teriaknya si Cikal ini. Gak ada yang bangun bang. Teriak, panas. Terus sekitar 5 menit lah, gitu kan. Gak lama tenang, dia bisa kontrol, baru dia bangun. Gue tanya, gimana sekarang? Enak dulu, adem. Badan kayak kena air puncak. Air dingin gitu. Air dingin. Gue bilang, lu ambil wudhu sana. Wudhu lah dia. Sholat lah. Disaksiin sama kita orang nih bang. Iya. Sholat lu, gue pengen. Masih mental nggak nih, ya kan gitu kan? Dia sholat bang. Rakaat pertama, rakaat kedua, sampai 4 rakaat selesai dan Isya bang. Alhamdulillah. Dia sampai bilang terima kasih sama gue. Makasih. Setelah 3 tahun tuh ya? Setelah 3 tahun. Tuh, makasih yuk. Alhamdulillah gue bisa sholat lagi.
Cuman pesannya dari Cikal, Jul, lu mesti waspada. Kenapa? Dia makhluk ini bukan tipikalnya dia nyerah. Dia akan cari, maksudnya kalau bahasa kata ingin, dia pasti balas dendam sama lu. Nah itu kepikiran bang sama gue, bang. Kepikiran sama gue. Ya, namanya dikasih omong begitu, kita kan khawatir juga ya bang ya. Udah lah tuh. Besok harinya nih bang, kebetulan sehari doang di rumahnya si Anton ini, pulanglah kita ke rumah masing-masing. Kebetulan rumah gue waktu itu masih di Tanjung Duren bang. Jakarta Barat. Normal bang, nggak ada kejadian aneh, nggak ada. Sampai suatu ketika 2 hari kemudian gue ketemu om gue bang di tengah jalan. Ketemu om gue nih. Kalau gue orang Betawi ya bang ya, gue manggilnya encing lah ya. Oh, ada encing gue nih, gue samperin dong. Cing, kabar, cium tangan. Wah lu dari mana? Pulang sekolah cing. Mampir ke rumah sono. Cing, maksudnya istrinya dia kan cing gue juga ya. Cing lu sakit no. Sakit apaan cing? Nggak tahu, kalau mau nengkun tengokin sono. Ya cing. Nah, pas ketemu dia bang, gue tanpa pikir panjang bang. Itu kan gue pulang sekolah ya. Gue langsung bang ke rumah cing gue. Itu di daerah Krukut. Limo, Gandul Cinere sana dikit. Oh iya. Gue kesana bang. Itu gue ketemu sama cing gue itu di Selipi. Langsung dari Selipi gue berangkat langsung ke Krukut. Dulu masih desa ya, Desa Limo dulu ya. Karena sekarang nggak tahu deh. Apa desanya udah hilang atau kagak. Masih Desa Limo masih inget gue. Gue main lah ke sana. Ketemu lancing gue nih perempuan nih kan. Dia sakit nih. Gue nggak buat tentengan. Gue kan masih sekolah ya. Gue belum ada pikiran buat tentengan. Nanti gue jenguk lancing gue sakit lah. Tante gue lah sakit. Iya. Gue datang ke sana. Di kamar nih. Gue masuk dong ke kamar. Cing, assalamualaikum, waalaikumsalam. Lu ya, dari tadi, iya cing, gue cium tangan. Cing sakit apaan? Gitu kan? Gue tanya dong, gitu. Tahu nih cing sakit tuh badan cing begini, pada pegel-pegel, pada lemes. Emang kenapa gara-garanya? Gue tanya bang, gara-garanya kenapa? Nah, cing gue cerita nih. Jadi malam-malam waktu itu cing gue ngeliat makhluk mata satu. Tuh, kaget gue langsung bang. Kan jauh bang dari Perum Cinere, gue di mana kan di Krukut. Dalam hati gue begini, apakah ada hubungannya nih sama yang pernah gue alamin kemarin beberapa hari yang lalu nih? Oh gitu cing ya, iya cing, udah cing, udah minum obat, banyak-banyak supa, baca doa, iya ya gitu kan. Nah itu gue nggak nginep bang, gue pulang langsung. Gue pulang ke rumah ya kan, tetap gue sholat, gue cek langsung. Gue coba nih, orang tua gue kan pernah ngajarin juga gitu kan. Apakah dia masih mau ngeganggu atau gimana gitu kan, gue coba lah istilahnya gitu kan. Alhamdulillah nih bang, menurut apa yang gue pelajarin sama orang tua gue, bapak gue tuh ngerti juga, jadi ngajarin ke gue bang gitu. Alhamdulillah nih bang, tante gue sembuh deh tante gue ya. Tapi pikiran gue nggak nyampe di situ nih, masih penasaran gitu kan. Udah nih, dari situ bang tuh gue lulus sekolah nih. Lulus sekolah, gue berumah tangga dong. Oh iya. Berumah tangga. Pernah suatu ketika nih bang, di ceritanya gue maju nih bang ya, maju nih. Sekitar ya tahun berapa tuh bang? Itu sekitar 2000 kalau nggak 2001. Lumayan lama nih, nggak ada kejadian nih, nggak ada kejadian. Gue baru melahirkan anak nih bang. Gue nikah, istri gue ngelahirin baru anak pertama nih, baru berapa bulan lah, itu baru sekitar 5 atau 8 bulan lah, masih di bedong juga. Jadi ada kejadian, jadi di kamar gue nih bang, samping kamar gue itu kan kebun ya kan. Jadi yang punya tanah itu lagi mau ngebangun. Jadi dia itu nyuruh tukang untuk nebang pohon di samping kamar gue bang. Tanpa disengaja apa gimana ceritanya gue nggak paham. Jadi batang gedein tembus tembok rumah gue, tembok keras bang. Itu tembus sama batang pohon dan batu bongkahan yang gede jatuh di belah samping kepala bayi gue. Bongkahan batu gede itu jatuh persis berapa jari di samping kepala bayi gue. Gue marah dong. Gue tegur lah tukang itu kalau kerjaan benar. Itu gue belum kepikiran nih. Kejadian ini belum kepikiran ini. Iya. Belum kepikiran. Gue masih normal aja karena udah lama nggak ada gangguan ini. Masih normal aja. Udah, maaf segala macam udah lah. Nah, satu ketika nih bang, gue kedatangan temen. Dia ini santri di daerah Jombang, Jawa Timur.
Dia datang, jadi emang dia kalau pulang nih santri nih mau ke rumah orang tua pasti mampir ke rumah gue dulu, soalnya ke rumah gue dulu. Ayo bang, apa kabar gitu kan. Dan dia ngajak temen, santri juga ngajak temen nih. Santri ini orang Papua. Jadi datang, gue kenalan dia nih, namanya siapa, gue ngobrol depan rumah gue. Selesai ngobrol, pulang lah. Yul, gue pamit ya, mau pulang ke rumah orang tua dulu. Iyalah, lu ke rumah orang tua lagi, lu mampir kesini dulu. Orang ke rumah orang tua dulu. Iya, pulang lah. Pulang, besokannya setelah ngantar temen yang dari Papua ini pulang, dia mampir lagi ke tempat gue. Bawa kabar bang. Yul, dapat amanah dari siapa? Dari teman gua. Oh ya, kenapa? Itu ada sosok yang ngikutin lu mulu. Sosok gimana? Sosok apa gitu? Gua bilang, gua bingung kan, sosok apa? Perasaan gua nggak pernah belajar gitu, nggak pernah gitu. Maksudnya kodam apa nggak ngerti. Apa? Itu ada sosok yang ngikutin mulu. Sosok apaan? Gimana bentuknya? Nah, di sini baru bang, gue jadi paham ini. Menurut temennya ini, sosok yang ngikutin itu digambarin persis apa yang gue lihat. Matanya satu, tangannya macam berizin. Masih ngikutin. Gue langsung aspek bang, sampai detik ini masih ngikutin gue. Kejadian udah bertahun-tahun nih. Dan hati-hati bang, katanya. Dia bilang itu masih dendam sama gue. Gue langsung flashback kejadian anak gue bang. Wah, jangan ulahnya dia. Wah, random nih dalam hati gue gitu. Dan nih, gue demin aja bang. Jadi menurut temen gue ini yang santri, dia tuh nggak berani dekat bang, dari jauh. Dia pantau gue dari jauh. Begitu ada sela, gue lengah, dia hajar. Ada sela, lengah, hajar gue. Jadi terus nih. Akhirnya cara aja bagaimana gue menghindari dia, gue perbanyak dong. Sholat, ibadah, ya kan, gue puasa, gue zikir tengah malam, gue sholat tengah malam. Itu rutin bang gue tiap hari. Nggak pernah gue tinggal tuh sholat malam. Zikir nggak pernah gue tinggal. Alhamdulillah itu nggak ada aneh bang. Sejak itu nggak ngerasain gue ganggu. Sampai tahun 2018. Lama nih, 2018. Waktu itu gue ngontrak ya bang. Ngontrak di satu tempat. Dan istri gue itu udah ngeluh mulu tentang kontrakan gue yang sekarang. Mintanya pindah. Ya pindah yuk. Nggak nyaman atau? Iya, salah satunya nggak nyaman. Karena emang banyak itunya, banyak penghuninya. Dah, gue bilang ya udah nanti cari aja deh tempat. Maksudnya gue nyuruh istri gue tuh suruh cari tempat aja yang dia nyaman, ngontrak di mana gitu. Jadi bukan gue yang nyari. Kalau gue mah ngontak di mana aja sih oke. Kadang kalau kita nyari kan orang perempuan kan kurang begitu suka ya kan. Kalau orang perempuan yang nyari kan kita ngikut aja bang ya gitu. Kan. Carilah dapet lah nih tempat. Ya udah kapan-kapannya nanti bilang sama ayah tanggal sekian ya udah. Prepare aja di rumah barang-barang bungkus. Gue masih Gojek bang. 2018 gue masih Gojek. Gue Gojek, ketemulah teman Gojek gue. Kebetulan orang tuanya dagang di pasar. Wah kebetulan banget ketemu. Kenapa emang? Ayo ke pasar. Kenapa? Ini bang, dagangan orang tua gue sepi mulu. Gitu kan. Lah sepi mulu. Hubungan sama gue apa? Kan gue bilang gitu, hubungan sama gue apa? Gue bilang gitu kan. Emang gue ingin babi ngepet gue semua. Jadi bercanda gitu ya kan, diketawa. Udah mampir aja dulu deh bang. Gitu kan. Lu lihat aja. Ya udah, karena gue udah akrab sama dia ya. Mainlah gue bang ke pasar itu. Cuman malamnya gue datang. Malam. Kalau bang lu cek bang gitu kan. Lu kan temen gue tahu gue bisa lihat. Wah ini sebenarnya nggak ada gangguan, gue bilang gitu. Nggak ada gangguan dari orang lain. Ini coba deh lu buka-bukain deh. Jadi itu di warungnya dia bang. Gue tunjuk bang suruh buka-bukain itu. Ini buka di periksa. Itu ternyata banyak barang-barang. Jadi kalau orang dagang biasanya pakai barang buat aku gitu ya. Ngasihan ya barang-barang ngasihan. Itu barang-barang akhirnya ketemu banyak bang. Mulai dari tapal kudal, apa segala macam, pak umas segala macam. Itu sekantong kresek bang. Sekantong kresek hitam gue bilang. Temen gue aja bingung. Astagfirullahaladzim. Ini babe gue nih, ini bapaknya nih. Babe gue main ginian kayak gitu kan. Bingung, apa teman gue tuh bingung. Ini gimana ya bang? Ya udah bawa aja ke rumah. Aku takut bang.
Sementara kan gue kan lagi mau ngurusin gue pindah kontrakan bang, waktunya kan gue nggak Nggak mepet, sempet lah ya. nggak sempet. Gue bilang, jadi taruh aja di satu tempat, lu simpen jangan sampai orang tahu. Nanti selesai urusan gue, nanti gue urus itu. Gue bilang gitu kan, kita berdua urus, mau dibuang kah, mau diapain kah, mau dibakar kah, terserah kan gitu kan. Ya udah, gue pulang dong ke kontrakan. Kontrakan bareng-bareng udah rapi, itu malam nih, udah rapi malam tuh. Gue keluar lagi, gue mau kasih tahu orang tua gue. Kalau besok nih siang gue mau pindah kontrakan, kan orang tua harus sih bang ya kasih tahu ya. Iya. Gue sowan aku sama orang tua gue, ya kan, gue main ke orang tua gue kabarin apa ibu gue, bu besok mau pindah kontrakan. Nah kata nyokap gue, ya udah ngapain ngontrak di situ, tempatnya begini. Jadi nyokap tahu ya, terus serem banyak setannya itu gitu kan. Tapi sebenarnya banyak yang sama gue tuh, lu mau aja lu pindah cerita, tapi jujur bang, gue nggak pengaruh yang gitu-gituan, mau di mana aja bang, gue oke-oke aja gitu kan. Toh gue juga tahu kita nih hidup di dua, maksudnya ada alam lain gitu ya, berdampingan, jadi nggak masalah bagi gue. Gue izin tuh bang, sama ibu gue, sama bapak gue. Nah kebetulan ada adik gue perempuan di situ. Tahu gue datang, kita tawarin gue, lu mau ngopi apa mau teh bang, gitu kan. Kopi aja deh, kan gitu kan, bikin kopi. Bawain lah ke dapur, dari dapur ke ruang tamu, ngasih gue kopi kan. Terus naruh kopi di meja, ditanya gue, lu dari mana sih? Enggak, gue nggak dari mana-mana, gue dari rumah, gue bilang gitu kan. Badan gue nggak enak sih, nggak enak kenapa, gue bilang gitu kan. Tahu nih, lu dari mana? Pasti penasaran nih, dari rumah, gue bilang gitu kan. Nggak dari mana-mana, gue bilang gitu kan. Kenapa sih? Tahu nih badan gue nggak enak banget. Udah dia masuk ke dalam bang, begitu masuk ke dalam bang, kesurupan itu barang-barang yang tadi gue bawa dari pasar. Jadi makhluk-makhluknya itu pada datang masuk ke badan adik gue, pada protes semua. Karena disingkirin. Karena temen gue bilang nih, dibakar aja bang, apa dibuang aja, apa gimana? Pikiran gue gini bang, kan bapaknya lagi sakit nih, ya kan? Gue takutnya bapaknya masih ada kaitannya, kalau dia apa-apain gue ngeri bapaknya nanti kenapa-napa. Makanya gue pikir tanya dulu bokap lu deh, gitu kan, takutnya nanti bermasalah gitu, kasarkan malah lu takutnya bang ya, takut ya kita ya mikirin lah sakitnya orang tuanya temen gue itu. Ternyata makhluknya masuk ke adik gue semua, ngamuk-ngamuk bang. Alhamdulillah tuh gue bisa. Selesai itu masuk, kan gue mau pindah kontrakan nih. Setan-setan makhluk-makhluk yang di kontrakan gue masuk pula ke adik gue. Cuman nggak ngamuk bang, cuman dia bilang, lu kenapa pindah? Dia bilang gitu. Ya gue bilang, ya gue mau pindah, mas gue mau pindah. Kenapa emangnya? Gue udah enak lu di sini, tenang, adem gue di sini. Dibilang, lu orang baik, dia bilang gitu kan. Anak lu lucu-lucu, bilang gitu kan. Gue tenang, gue adem kalau lu tinggal di sini. Terus kalau lu pindah, ntar gue gimana? Nggak ada ngirim gue doa lagi. Kata si teman ini. Jadi tuh beberapa kali masuk bang, ada yang anak kecil, terakhir anak kecil masuk. Si anak kecil ini komunikasi sama gue nih, lu siapa? Nih saya bang, katanya. Oh lu yang tiap malam ya, yang apa bang? Jadi kalau tiap malam di pintu tuh kayak bunyi kayak tikus gigitin papan. Oh lu yang tiap malam ini ya? Iya, gitu kan. Lu orang tidur gangguin mulu, iya bang, maaf bang. Dia kasih gue warning, bang hati-hati bang, ada yang mau masuk, saya takut. Serem ini bang, ini setan sampai takut bang. Makhluk yang begitu sampai takut. Dia bilang, bang hati-hati bang, ini bang, makhluk galak banget ini bang, serem. Ya udah gue bang, lu keluar deh. Dia mau masuk bang, ya lu keluar deh. Pas dia keluar bang, masuk ada gue. Tahu siapa yang masuk bang? Mata satu. Iblis mata satu. Ngamuk bang. Ngamuk. Bapak gue mau megang, gue bilang jangan bang. Jangan, ini urusan saya sama dia. Belum selesai nih, udah lama berpuluh-puluh tahun. Gitu kan. Marah bang, gue ngerem marah. Gue bilang, kenapa lu marah sama gue? Dia diam aja. Jadi gini bang, sebenarnya waktu kejadian dulu gue sekolah, kalau gue kalah, gue jadi pengikut dia. Kalau dia kalah, dia jadi pengikut gue. Dia ngikutin gue, cuman bedanya gue nggak mau diikutin. Dia marah karena gue nggak suka diikutin. Gitu. Jadi akhirnya kemarahan itu berupa teror ke gue. Banyak sih teror itu banyak sebenarnya. Gue nggak itu satu-satu ya. Teror banyak gitu. Nah, gue bilang, kenapa lu
lu sebenarnya marah sama gue karena gue nggak suka lu ikutin kan, gue bilang gitu kan. Iya. Dulu sampai gue bilang begini, lu dulu pernah ngikutin gue tahu lu ngikutin gue, ya kan? Gue kirim lu Al-Fatihah sebagai bentuk apa ya, damai gitu bang, maksudnya kalau di antara kita tuh nggak ada apa-apa lagi gitu. Jadi gue kirim Al-Fatihah bang ke dia. Itu gue lihat lu udah rapi, bersih, rapi lu, gue bilang gitu. Sekarang lu berantakan begini, gue bilang gitu. Akhirnya gue buka bang, historinya dia selama 20 tahun. Lu jangan kira ya, gue bilang, gue nggak tahu, apa? Jangan kira, gue nggak tahu kalau lu dipakai sama dukun-dukun, gue bilang gitu. Buat apa namanya, buat nyantet orang. Jadi dipergunain dia bang, karena dia punya pengikut banyak, dipergunain sama dukun untuk nyantet orang. Bener nggak? Gue tanya, gue bilang gitu. Dia bilang ngaku bang, dia. Sekarang lu kotor, gue bilang gitu. Lu udah kill, lu jelek, lu jember, gue bilang begitu kan. Lu serem, gue bilang begitu. Terus mau lu apa sekarang? Nangis bang. Dia minta ngikut gue juga. Nangis gue bilang gitu. Nah, ada bapak gue kan situ kan, gue bilang, Pak, nih dia pak, ini makhluk. Ini makhluk, zaman dulu kalau orang pulang malam, ini suka makan orang kalau ketemu malam. Gue tanya lagi sama dia, bener gak? Nganggu bang. Bener, saya suka makan orang. Sekarang mau lu apa? Dia diam bang, nangis bang. Kalau lu mau ikut sama gue tanya agama lu apa? Gak punya agama bang. Kalau mau ikut sama gue, ya kan, lu mesti masuk Islam lo, gue bilang. Karena gue Muslim. Mau lu masuk Islam, gue tanya begitu. Mau bang. Bang, mau. Dengan agak gerem, mau gitu. Udah kalau emang lu mau masuk Islam, lu ikutin apa kata gue. Gue sadatin bang hari itu. Ikutin ucapan gue. Asyhadu alla ilaha illallah. Gak bisa keluar bang dari mulutnya, gak bisa. Gak bisa keluar. Susah nyebutin syahadat itu. Dibilang tuh kayak kebakar. Ini dia punya tenggorokan. Ngucapin asma Allah itu susah. Akhirnya gue doa lagi, ya Allah, tolong berikan kemudahan. Lancar banget. Asyhadu alla ilaha, walaupun agak potong-potong ya, sampai selesai itu di syahadat. Tapi gue bilang, hari ini lu udah jadi seorang muslim. Hari ini lu punya kewajiban. Hari ini lu udah punya apa namanya, bahasa kata itu udah yang dilarang dan yang diperintah. Lu harus tolong sesama manusia, lu jalanin kewajiban lu sebagai seorang muslim. Manggut bang. Sekarang lu gue kasih nama. Mau gue kasih nama? Nah, gue kasih nama bang hari itu. Nama Islam ya gue kasih. Dia bilang, alhamdulillah, terima kasih. Jangan ganggu manusia. Kalau lu mau tolong, ya kan, tolong karena Allah. Bukan karena lu menolong karena lu ada sesuatu yang lu ambil dari manusia tersebut. Iya. Nolong karena Allah. Iya. Belajarlah di alam kalian, di alam kamu, banyak ustadz atau kiai-kiai di alam kamu. Belajar, saya bilang begitu. Iya. Pamit hari itu, bang. Assalamualaikum. Pamit. Tuntas, bang. 30, hampir sekitar 30 tahun tuntas cerita gue sampai situ. Dalam hati gue nih, alhamdulillah ya. Ini kan masih sebelumnya masih bang, cuman gue nggak banyak cerita ya, di tengah jalan apa gimana masih banyak. Cuman gue nggak cerita, gue cerita yang intinya aja. 2018 cerita gue selesai sama dia sampai detik ini. Alhamdulillah. 95 sampai 2018 ya. 18. Berapa tahun? Sampai sekarang ya, alhamdulillah. Sampai sekarang udah nggak, apa masih say hello atau apa gitu? Itu dia, kadang-kadang ini kan gini bang ya, maksudnya kalau misalkan gue lagi ada trouble gitu, gue ada masalah, ada apa gitu, kadang nongol gitu ya. Jadi tanpa harus gue bisa lihat dia nongol. Cuman dia nongol mungkin kalau bahasa gue ya, kalau bahasa tubuh, kali kita bisa bahasa tubuh. Mungkin dia mau kasih gue semacam motivasi, ya lu sabar. Hidup tuh gini. Jadi kita kan saling menasihati kan gitu, saling belajar ya bang ya. Kita kan makhluk Allah juga ya bang ya. Ya pasti punya salah juga, punya dosa juga. Selama kita masih mau menuju ke suatu kebaikan kan saling menolong kan gitu kan. Saling menasehati gitu kan. Karena dari gimmicknya ketahuan dia kasihan sama gue karena gue terlalu sabar gitu kan, sabar. Ya. Maksudnya gue nih ngikut lu nih karena lu tuh kuat gitu, lu sabar gitu maksudnya. Ya paling gitu doang bang. Karena sekali udah
Oh, ya udah, ya pernah kalau ada yang jahat sama gue, dia yang tolongin gue tanpa harus gue minta tolong sama dia. Dia tahu kewajibannya nolong sesama makhluk, termasuk kita manusia ya, karena Allah ya, dia tolong. Jadi alhamdulillah Bang, kalau di rumah tuh kalau ada yang jahat sama gue, dia salah satunya, dia yang tolong gue. Gitu. Bukannya berarti gue berkawan, kan kita berkawan sama siapanya boleh Bang ya. Iya, iya. Sama makhluk nggak apa-apa selama itu baik ya kan gitu kan, tanpa harus tanda kutip lah. Gitu. Nah, kalau yang pas terakhir datang itu penampakannya masih yang buas, yang serem, atau enggak Bang, enggak, udah berubah? enggak. Jadi inilah kelebihannya Bang, yang mereka sama kaum mereka ya. Mereka, Atau dia bisa menyerupai iya, apa itu, aja? Iya, itu bisa menyerupai. Dia tampilan dengan tampilan yang baik. Dia tampilan manusia baik, perwujudan manusia baik. Gitu. Kenapa saya bilang saya bisa tahu dia itu? Karena ya ada ciri lah yang saya tahu itu. Oh, itu dia. Dia tampil dengan tampilan baik. Kalau lagi tampilan dia modenya mode asli gitu, biasanya ada sesuatu nih yang dia pengen dihadapin gitu. Nggak tahu ya, ada yang jahat sama gue atau yang nggak suka sama gue secara halus gitu ya. Modenya ganti tuh Bang. Mode apa kalau film Naruto modenya biju gitu. Iya. Mode biju gitu. Jadi gitu Bang pengalaman gue tentang makhluk ini gitu. Berarti Bang Dayel bisa dibilang nggak normal seperti orang biasanya ya gitu ya? Atau mungkin bisa dibilang mata batinnya terbuka atau indera keenam atau? Iya. Jadi gini Bang, gue itu terlahir kecil memang kayak gitu. Tapi jujur ya gue penakut Bang. Kecil gue penakut banget. Ya, siapa sih anak kecil yang kuat Bang ngeliat gituan? Kalau tidur malam panggil Dayat sini main. Itu dari kecil Bang gue Bang. Ya itu panjang ya Bang cerita. Gue ada cerita juga tentang dari kecil itu. Sampai akhirnya gue bisa menstabilkan gitu diri gue sendiri tentang keadaan yang gue alamin ya gitu ya. Sampai akhirnya tadi gue sekolah itu gue bisa keep lah gitu dikit-dikit gitu ya kasar ya. Jangan sampai ngelos banget gitu. Oh, bisa gitu. Dikontrol gitu. Kontrol kalau bahasanya gitu. Penonton yang di rumah nih banyak juga yang penasaran, pengen tahu gimana rasanya yang bisa ngelihat, pengen ngerasain tapi takut gitu. Mungkin Bang Dayel bisa ngasih gimana rasanya punya indera keenam atau suka dukanya seperti apa gitu. Ngomongin sebenarnya bukan suka duka ya sebenarnya, gimana ya, kalau dulu menurut perspektif saya gitu ya kalau saya kan emang nggak belajar ya Bang ya, dari emang nggak tahu ya apa ya, emang udah dari kecilnya begitu. Mungkin anugerah atau gift lah ya Allah kasih itu. Gak enak Bang, gak enak. Sampai saya bilang, ya Allah kenapa saya bisa lihat, saya pengen jadi orang normal, saya pengen kayak orang-orang biasa. Nggak enak Bang, nggak tenang itu. Gue tenang, soalnya ngeliat, kesini ngeliat, itu aneh Bang. Pernah Bang satu malam, sampai jadi kebiasaan saya tiap malam. Ini kebiasaan saya tiap malam. Itu saya kan ranjang tempat tidur saya masih kecil ya. Ranjang tempat tidur saya itu tingkat ya. Saya di atas sama adik saya. Itu tiap malam, itu menjelang malam gitu ya. Saya selalu nongkrong di pinggir ranjang depan ranjang saya ngeliat ke bawah karena saya di ranjang lantai tingkat 2 ya. Itu di bawah saya lihatin mereka mondar mandir tiap malam. Naik ke meja makanin nasi sisa. Kenapa? Itu bunyi tuh piring, ting ting, sendok, ting ting ting. Sampai sekarang kan saya tahu kalau bunyi di dapur kerang ting, sendok gitu ya, bersentuhan sama piring. Kalau tengah malam itu orang pikirnya tikus. Tapi saya lihat itu makhluk yang tiap malam itu makan itu. Bisa ngeliat? Ada itu tiap malam Bang saya nonton itu Bang. Sampai tiap malam nggak ada rasa takutnya akhirnya. Itu menjelang-jelang ke sini. Jadi akhirnya biasa. Tapi dari yang nggak biasa jadi biasa. Saya pengen normal malah. Iya. Sampai detik ini alhamdulillah ya Bang. Fenomena-fenomena yang tadi saya alami dari kecil, alhamdulillah Bang. Mulai sedikit. Karena saya paham itu. Sedikit agak mulai pudar. Tapi anehnya yang kuatnya malah ke sini. Jadi batin nih kuat. Jadi kalau kita nggak ngeliat nih, ininya yang kita nyari di sini, gitu loh. Itu
tergantung kondisi kita ya bang ya, maksudnya gitu ya. Kalau kondisi kita lagi emang benar lagi apa ya, iman kita ya atau mental kita ya lagi bagus atau enggak, itu pengaruh juga sebenarnya gitu kan. Ibaratnya psikologi kita lah gitu ya. Gitu. Jadi mendingan gak usah ngeliat deh. Berarti nggak usah lah ya gitu Gak ya. usah ngeliat lah. Dia enak gitu loh. Gitu loh. Manusia kan beda-beda ya bang ya. Terserah mereka emang ke jalan mereka yang mereka pilih ya silakan monggo. Tapi jujur aja kalau gue pribadi gitu ya, mendingan jadi orang normal. Enak bang. Enggak enak bang beneran begitu. Tahu didatengin. Enak kan malah lagi ngobrol begini, tahu datengin nyolek-nyolekin kita. Ya, tolongin gue dong. Gue ini dong, kirimin gue apa. Gak enak bang. Kita lagi begini tiba-tiba di depan kita jegrek ngeliatin kita. Gak enak. Yang lebih ininya mental kita bang. Iya. Kita mau sikap biasa nggak ketika ngelihat makhluk itu di depan kita lagi ngobrol sama teman kita kan gini kita kan kelihatan. Ya ini bersikap normal ini yang susah bang. Jadi seolah nggak ngelihat mereka itu nggak enak. Nggak enak. Banyak kan kagak tuh. Ada setan tuh di mana? Tuh di situ. Kok lu tahu? Gua ngelihat. Abang nggak bisa ngelihat. Jadi kalau abang percaya, kalau abang skeptis, saya bilang kan gitu. Kecuali sefrekuensi ya bang ya, ketemu lagi maksudnya. Kalau sekarang apa? Indihome ya, Indigo. Indigo gitu kan. Ketemu sefrekuensi ya. Ya saya sih nggak ngomong deh. Mereka bisa bilang dan mereka bilang ngaminin satu sama lain ya tentang apa yang ambil. Bahkan mereka bisa collab tuh, ya kan. Bisa tembus ke planet Mars kadang-kadang. Gitu. Ada kepikiran kalau ini kelebihan yang gue punya, gue tekunin lagi atau diperdalam lagi buat bisnis pengobatan. Intinya gini bang, maaf ya, saya agak terserah ya, mau setuju atau kagak. Saya patokan cuma satu bang. Iblis, setan itu tipu dayanya luar biasa. Apapun bentuknya, itu aja patokannya. Manusia kan harus di mana aja ingat Allah nih, bener kan? Di mana aja kamu berada kan gitu ya bang ya. Kalau lu ingat Allah, lu mestinya harus istighfar, bukan lu terusin, lu tabrakin gitu loh bang. Paham nggak bang? Sehingga maksudnya sebenarnya kita ini nggak terjerumus gitu loh ke arah pikiran yang setan mau. Kan gitu bang arahnya. Kita mestinya lurus. Gimana entar ceritanya ntar lu bisa jadi rahmatan alamin kalau yang begitu sih. Ujung-ujungnya ntar, ya maaf ya bang, saya masalah niat itu kan berbeda sama kemampuannya gitu ya bang. Kan gitu kan. Beda lah. Wah gue punya gini kan buat ngobatin orang, niatnya baik. Ya cuman ya, emang bener. Kalau saya berkorupsi, duit saya boleh sumbangin gimana tuh? Ya kan, istilahnya kan gitu ya. Jadi ya terserah lah manusia tuh atau orang-orang tuh bagaimana. Tapi menurut saya gitu ya, kalau yang namanya kita tuh, saya ini sendiri, alhamdulillah bang saya sudah tahu gitu ya. Saya coba, saya yang manage sendiri, karena yang punya badan ini sebetulnya saya, bukan mereka. Bukan maksud mereka tuh bukan makhluknya itu. Kita yang punya badan kita sendiri kita yang nanti bertanggung jawabkan semua sama diri kita gitu kan, bukan mereka. Wah ini baik nih, dia suka nolong ya kan, dia suka ini, dia nolong manusia gini. Ini bang cuma satu doang saya ingat kata orang tua, sebaik-baiknya golongan mereka, seburuk-buruknya golongan manusia. Ya karena manusia makhluk paling sempurna ya katanya. Hanya alhamdulillah banyak wejangan dari orang tua ya, perspektif orang tua, perspektif saya, pengalaman saya gitu ya. Saya ambil kesimpulan, oh jadi saya tahu masih bagaimana. Apalagi kalau kebanyakan orang kan takut ya bang ya. Ngomongin bahasa takut itu kan anugerah kan. Tanpa rasa takut manusia apa istilahnya habis nanti semua. Makanya dikasih rasa takut itu. Cuma rasa takut kan di manage. Bener nggak bang? Di manage kan. Jangan begini. Sehingga ada tuh yang namanya nanti tuh keluar naluri nurani itu keluar. Wah takut itu nurani gue nggak mengatakan begini. Jadi bahan pertimbangan di rasa takut itu, bener nggak? Apakah harus, apakah kagak, apakah negatif, apakah positif? Menentukan sikap atau kesimpulan yang akan dilakukan manusia itu sendiri. Rasa takut inilah nih. Tapi kalau orang nggak punya rasa takut, pas selesai bang, zolim manusia. Bener nggak? Tapi banyak orang rasa takut itu digunain pure untuk hal-hal yang kayak gitu. Takut sama setan lah, takut sama inilah. Kebanyakan bang persentasenya, ngerti nggak? Gitu. Jadi akhirnya jadi penakut dia. Ya kan gitu. Gitu. Nggak di manage lah rasa takutnya lah gitu. Oh ya, Bang Dayul ini punya channel ya bang ya?
Alhamdulillah ada bang. Channel YouTube. Channel YouTube, kebetulan juga gue kan dulu ya, gue ada channel YouTube podcast juga kayak gini. Oh, Itu nama channelnya itu Lembayung Sunyi bang. Lembayung Sunyi. Lembayung Sunyi. Tapi sekarang gue lebih fokus ke explore bang. Explore ke Ya kemana aja gitu, maksudnya ya bisa apa bangunan kosong atau rumah kosong, terbengkalai atau misalkan ya pokoknya yang berbau horor lah istilahnya gitu. oh gitu. Explore lah intinya gitu. Oh. Bisa apa aja gitu. Nama channelnya Lembayung Sunyi. Lembayung Sunyi. Dan video terbarunya itu explore ke tempat-tempat angker lah ya. Gitu ya. Wah, seru banget itu. Mau ngikut nggak? Nanti ya. Oke. Kali mau ngikut mau tandem gitu kan. Collab ya. Collab gitu. Oke, Bang Dayul, terima kasih banyak ya, Ya, sudah siap. mau Alhamdulillah berbagi udah diundang ke sini. cerita. Sangat ceritanya horor banget, tapi ada edukasinya juga. Iya, iya. Ada manfaatnya lah kalau. Ya alhamdulillah yang bisa berbagi cerita sama channel Abang nih kan gitu. Tapi kalau misalkan Abang mau undang lagi saya siap. Siap. Banyak cerita nanti saya ceritain lagi gitu. Kalau Abang mau nih, Iya. undang saya. Soalnya Bang Dayul ini kalau dibilang spesial. Karena bisa bersinggungan langsung gitu ya Bang. Ya Dengan alhamdulillah. makhluk yang Alhamdulillah maksudnya kan kita nggak bisa nolak ya kan Allah yang ngatur itu semua gitu. Misalnya Bang Dayul, terima kasih ya, semoga pekerjaannya lancar. amin. Ke rezekinya juga Amin, sama-sama Abang juga nih, biar channel Abang juga produk. Amin. Channel Lembayung Sunyi juga. Amin. Sama-sama berdoa aja Bang ya, sama doa aja bagus-bagus ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-share, like, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan podcast dadakan horor berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.